Jadi kedatangannya sebetulnya ya untuk memenuhi, melengkapi berkas ya, artinya untuk diperiksa, dimintain keterangan terkait dengan laporannya Niki terhadap seseorang, dan Kak Fitri ini diperiksa sebagai saksi yang mengetahui adanya sebuah kejadian dan juga bagaimana akibat dari persoalan itu menyebabkan kerugian buat kita. Ada sekitar 15 pertanyaan dan sudah dijawab, termasuk dampaknya juga sudah dijelaskan, kejadiannya seperti apa, dan ada sebetulnya bukan hanya satu saksi ya, ada beberapa saksi, tapi karena malam ini sudah malam jadi kita hanya hadirkan satu saksi itu aja. Gitu. Berarti yang pertama kali bentuk saksi. Kalau saksi pertama kali, kalau Niki udah diperiksa dan beberapa barang bukti juga, dan kebetulan Kak Fitri juga yang banyak tahu dan akibatnya juga dia tahu persis, karena kebetulan dampak kerugian itu dia yang banyak tahu. Tadi melaporkan seseorang siapa sih maksudnya di sini? Sebetulnya bukan melaporkan, datang untuk memenuhi panggilan ya, untuk melengkapi berkas. Artinya Niki harus menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian di mana dia dalam tanda kutip dituduh sebagai informan dan seterusnya, dan apa kerugiannya dan kejadiannya seperti apa. Kebetulan yang banyak tahu adalah Fitri, dan kebetulan Kak Fitri sendiri yang tadi dijelaskan di dalam pemeriksaan tadi. Seperti itu. Kalau disebutkan kerugian, mungkin kerugian itu dari finansial atau segi Kerugian finansial dan moral ada. Kak Fitri sendiri gimana tadi di dalam diberikan pertanyaan apa oleh polisi, apa yang ada laporannya nggak boleh saya jelasin di sini ya. Beberapa pertanyaan sudah saya jawab. Mudah-mudahan bisa. Iya, agak terasa. Ya apa tadi saya sampai Mudah-mudahan lupa bisa. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa cepat selesai ini masalahnya. Saya kepengen tahu juga ini orang yang setiap hari deket saya, partner saya kerja, cepu atau bukan gitu. Saya juga pengen tahu ya Bang. Iya. Karena dampaknya juga Banyak banyak. buat kerjaan kita pun terganggu. Banyak job-job yang dapatkan kemudian dari permintaan cepu ini. Iya. Saya kan partner bisnis ini kita sangat berasa sekali. Salah satu Salah contohnya satunya apa? mungkin Kak Salah Fitri satunya apa? bisa digambarkan salah satu, misalnya kehilangan klien atau gimana? Iya, kalau kalian pernah lihat, saya dapat dengan Nikita itu produksi Zoal X Nikita Mirdani. Sekarang udah nggak ada nama Nikitanya. Saya pakai Zoal aja. Karena tadi begitu ada berita ini Nikita jadi cepu, susah saya jualnya. Gitu. Sama satu lagi saya mau jadi India Brand Ambassador untuk produk saya, Beauty House, batal juga. Oh, itu batal, bukan ditunda ya berarti Kak? Batal untuk Benar-benar ininya, batal. untuk muka Nikitanya kita pampangin itu batal. Itu terbesar yang kita merasa dirugikan dengan saya aja ya, belum dengan yang lain-lain. Ada hasil dan kejelasan tadi setelah pemeriksaan. Kenapa? Ada kejelasannya maksudnya gimana? Nggak tahu nih bongkoknya. Kalau kejelasan apa nih sebetulnya? Kelanjutannya nanti Ya panggilan kalau saksi lagi. kelanjutannya ya pasti urusannya penyidik ya. Jadi Ya, penyelidik biarin aja. kita serahkan kepada mereka, karena ini kan dalam proses penyelidikan ya, untuk mencari unsur tindak pidana di dalam perbuatan tersebut. Yang jelas bukti saksi kami siapkan. Terus kejadiannya seperti apa, dampaknya semua ada. Bahkan ini salah satu saksi yang betul-betul mengalami juga akibatnya. Artinya dampak daripada persoalan itu juga menimpa. Karena Niki sangat dekat dan partner bisnisnya daripada Kak Fitri. Jadi ini memenuhi panggilan, bukan terkait laporan kan Niki. Bukan. Niki sudah melaporkan sudah cukup lama, dan ini prosesnya berjalan. Yang minggu lalu dia datang sebagai pelapor, dan saat ini Kak Fitri datang sebagai saksi. Kak Fitri salah satu bentuk support juga ya, menyempatkan waktu mungkin malam-malam gini buat Oh iya Niki. dong. Iya, kita apalagi udah kayak saudara ya sama Niki. Pastilah. Pasti selain saya support dia untuk menghadapi apapun, saya juga kepengen tahu bener nggak. Saya males juga kan kalau kamu mau nggak temenan sama cepu, males kan. Saya tiap hari sama dia, masa saya dibilang main sama cepu. Apalagi saya juga cepu baru tahu, oh cepu itu ternyata apa Bang? Informan, Nah, orang yang ya Ya mungkin selama ini kalian
juga nggak tahu ya cepu itu apa, sekarang jadi hit kan. Cepu itu informan polisi. Nah, saya mau tahu bener nggak nih Nikita Mirzani Informan narkoba ya. narkoba. Ya. Bang, seseorang itu 1, 2, atau 3 orang juga? Lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya, karena kebutuhan lah ya, kebutuhan dalam proses penyelidikan itu tergantung daripada penyidiknya aja. Penyelidiknya seperti apa, hari ini 1, mungkin 1-2 hari kita datangkan, karena kebetulan saksi-saksi yang banyak mengetahui adalah orang-orang yang sibuk juga. Kita juga minta waktu, minta tolong Kak Fitri supaya bisa menyempatkan waktunya dan minta agar malam hari dia bisa hadir. Tapi untuk Kak Fitri selesai di hari ini aja, udah nggak ada panggilan buat Enggak, insya Allah enggak. Yang Kak Fitri tahu bahwa maksudnya cepu itu tidak benar, atau yang Kak Fitri tahu sejauh mana ini Gini ya, dengan Nikita. teman-teman ini selalu nanya kan ke saya, kok apa ya, selalu ngebela Niki. Saya tuh nggak pernah ngebela dia loh. Saya cuma tahu apa yang dia lakukan, menurut saya tidak pernah dia beraksi. Selalu dia bereaksi. Atas apapun yang terjadi di hidup dia, saya pastikan dia bereaksi, bukan beraksi. Gitu. Paham kan maksudnya? Dia nggak mungkin ngeduluin. Ya. Tapi Tapi ada rasa ketakutan nggak sih setelah ini disebut-sebut itu? Kan ada beberapa sahabat artis yang katanya meninggalkan Niki. Nah, kalau dari Kak Fitri sendiri ada rasa takut? Saya sih takut sih enggak ya, karena kan saya juga nggak mengenal dunia itu dan lain sebagainya. Saya cuma kesel aja gitu. Kesel aja kenapa orang yang saya sayang nih di sebelah saya setiap hari kerja sama-sama kok ada yang bilang itu cepu, apa benar atau enggak saya kan nggak tahu. Saya pengen tahu itu benar tidak. Bang. Jadi Kak Fitri hadir di sini untuk menjelaskan jadi saksi kalau Kak Niki bukan cepu. Ya iyalah. Bukan Ada hanya beberapa kejadian juga di berita-berita kan, beberapa kali teman-teman ketangkap juga. Saya lagi di luar kota sama Niki lagi ada waktu itu ada acara amal, ada acara kerjaan apa, nggak ada sama sekali. Niki itu orang yang kalau ditanya urusan temennya tuh selalu jawab, aduh bukan urusan aku Kak, gitu. Bukan, dia nggak pernah mau ikut campur urusan teman-temannya. Kak Fitri sebagai sahabat, secara personal bisa dipastikan bahwa Niki memang bukan cepu. Setahu saya ya Bang, bukan. Jadi Bukan. kalau itu sih sangat bukan ya, tapi bukan banget. orang yang memulai inilah yang jadi masalah. Sebetulnya dia dapat sumber dari siapa. Ya kalau memang tidak kan baru saya tahu, itu artinya ada orang yang memberitahu. Nah kalau dia tidak sampaikan siapa yang memberitahu, berarti dialah yang menyampaikan kepada masyarakat sehingga berdampak yang sangat luar biasa terhadap kita. Jadi harapan Kak Fitri dan Abang kami gimana nih? Ya kalau ini sih kita serahkan ya proses penyelidikannya kepada aparat penegak hukum kepolisian. Ya kita berharap proses ini segera, dan siapa yang melakukan perbuatan yang salah itu ya harus dihukum. Saya ya harapannya sama dengan pihak lawan kita, kepengen polisi melakukan tindakan seadil-adilnya. Ya saya juga sebagai temannya Niki juga kepengen pihak polisi melakukan tindakan Yang adil. buat kasus ini. Mohon maaf Kak Fitri, kalau seandainya memang terbukti cepu Kak Niki gimana tanggapan Kak Fitri? Apakah meninggalkan? Nanti itu kita pikirin punishment apa buat dia ya. Kalau- Sekarang kan nggak bisa kita mau begitu. Kalau melihat daripada saya yang sangat kenal ya, Nggak mungkin artinya dia ibu rumah tangga di rumah. Bersentuhan dengan bukan ibu begituan. rumah tangga ya, ibunya anak-anak salah. Ibunya anak-anak boro-boro. Niki itu mau pergi sama sahabat saya kemanapun, alkohol aja enggak gitu. Gimana dia bisa jadi cepu? Saya berkali-kali pergi sama dia keluar kota, kemana saya selalu pancing dia. Niki, kamu mau minum apa? Kalau makan kan biasanya kalau di restoran ada pilihan wine atau apa. Enggak Kak, air putih aja. Oh oke. Terus tiba-tiba ada yang dia ngomong cepu begini kan saya jadi kesel gitu loh. Nggak boleh. kan Kak Fitri sedikit dong komentarin tentang vlog yang lagi heboh ini kemarin. Apa? Vlognya Niki. Oh Yang itu dia- saya nangis loh, kamu nangis nggak? yang Yang itu, yang nangis, yang Gojek, bukan? Bukan, Apa? Yang mana? yang ini yang dia Tabungan. berenang Oh, sama belum nonton, Billy. itu saya belum nonton. Kan dia challenge terus buka-buka baju gitu. belum saya belum nonton. Ntar saya nonton dulu ya. Kalau yang itu yang Gojek di prank sama dia saya udah nonton sendiri. Tapi kalau Kak Niki sendiri mengomentari, maksudnya kan ini maaf ya, sosok Niki, Kak Fitri sendiri mengomentari sosok kita yang senang banget posting dengan ya baju
juga agak seksi gitu, gimana ya, Kalau gimana itu kan menjadi haknya masing-masing ya. Ada orang yang seperti saya, misalnya kepengen belum berhijab, insya Allah segera tapi tertutup. Ada yang kayak Niki, mungkin yang menikmati. Semua itu kan berproses. Niki dulu pernah tutup juga, semua juga nyalahin dia kan. Sekarang begini juga disalahin juga. Jadi ya udahlah, saya cuma bilang sama Niki, ya soleh aja lah. enggak, soalnya dia Ya, Bang. sampai itu Soleh aja. Kak Fitri, Salah maksudnya Bang. Puasa gitu soleh. enggak, soalnya kan dia sampai buka tinggal braknya doang Saya di nggak mall nonton. gitu loh. Maksudnya gimana nih ngomentarin itu kan Oh, jadi heboh. itu Iya. kejadian itu sih sebetulnya pas saya ketemu sama Billy ya, Iya. sama Billy sama Niki di mall, Billy yang bilang, "Kak Fitri telat datangnya tuh si Mami." Katanya, "Kenapa?" Habis bikin ini vlog, tapi kan saya nggak ngeliat, sampai hari ini saya nggak ngeliat. Niki bener, enggak Kak, enggak gitu. Dia masih bilang enggak. Ya, Ada maksud- emang. Ya ada, maksudnya kan itu kan jadi heboh dan banyak juga komentar yang agak miring-miring, maksudnya secara dia Ya buka kalau baju komentar di miring kan dalam mall. udah ini ya, emang udah melekat dengan Niki, tapi kan yang paling penting itu orang di sekitar Niki yang tahu bahwa Niki itu baik. Tapi Kak Fitri sendiri ngingetin gak sih ketika mungkin agak sedikit Iya, kelewat betul. batas? Kalau di depan mata saya ingetin, tapi kalau udah terlanjur di post saya mau ngingetin aja udah berapa follower dia, jutaan kan yang lihat. Enggak, masalahnya kan ya maksudnya maaf nih kan Niki kan juga punya anak cewek mungkin dalam hal ini gitu, sempet nggak agak ngingetin, maksudnya takutnya dilihat loli atau gimana gitu vlog-vlog. Ini ya anak-anak Niki juga kan bukan anak-anak yang apa ya, yang nggak merasakan asam garam di kehidupan dia dengan ibunya. Dan Loli itu kan kalau kalian tahu kan Loli juga sekarang ada di asrama, nggak apa namanya, kalau menurut saya ya dia pinter lah tahu ini ibunya di dalam melakukan hal ini untuk pekerjaan, untuk mereka juga kan, walaupun mungkin caranya memang agak kurang enak dilihat, tapi semua itu balik lagi lah kan proses ya, doain aja. Kalau yang kena tabungan 1 M lebih, Itu mah sedikit, biasanya saya lihat uang dia banyak, makanya kok lu malu-maluin. Dulu yang dituduh pakai uang saya dia 5 miliar, kenapa sekarang jadi turun, kemana uangnya tuh? Saya takutnya dikasih ke cowok lagi, ya nggak Bang? Emang sering ya kita ngasih cowok? Karena uangnya nggak segitu loh, setahu saya terakhir ketemu saya aja lebih dari, pokoknya 3 kali lipat 4 kali lipat aturan, itu mah sedikit uangnya. Itu yang katanya juga Kak Fitri juga ngasih apa, jodoh-jodohin sama yang lain gitu. Maksudnya kemarin kan sempat putus nih katanya gitu. Oh, Terus gini. jodoh-jodohin lagi sama yang lain. Ya tentu kan saya sebagai orang terdekat Niki kepengen Niki itu punya pasangan, ya jangan jauh-jauh lah, kayak suami saya aja gitu loh, baik, nggak usah cari konglomerat, nggak usah cari orang terkenal, tapi yang penting sayang, tanggung jawab sama anak-anaknya, itulah. Makanya kalau ada cowok baik itu menurut saya ya, saya suka kenalin, tapi begitu perjalanan Nikinya nggak suka ya udah, nggak juga begini. Tapi katanya putus yang kemarin juga salah satunya karena pada nggak setuju, katanya nih kakak-kakak aku gitu. Iya, karena jujur ya, satu umur, emang umur terlalu kecil. Kedua ya, biar fokus dulu sama anak-anak lah. Kan jauh juga kalau dia sebentar-sebentar harus ke Paris, kan saya dititipin anaknya males juga. Iya Bang. tapi support kalau Niki nikah lagi. Tapi itu. Iyalah harus lah. Berarti Kak Fitri udah ngasih calon siapa lagi nih? Ada nih. Ada 4 lagi. Bule semua tuh. Pokoknya yang penting seiman itu aja. Mau dari negara mana saya nggak peduli, yang penting nanti sama Niki seiman ya Bang. Iya. Apalagi Bang Fahmi, mana ini? Jadi ada kelanjutan baru Bang untuk update kasus Kak Niki. Sebetulnya besok ya, tapi karena ada sesuatu ya kita tunda untuk hari Senin yang akan datang. Di Polda. Polda. Jadi besok itu sebetulnya ada pemeriksaan dia harus membawa saksi untuk laporannya dia terhadap seseorang juga. Namun karena ada sesuatu hal, Niki juga ada keperluan, kita tunda pada hari Senin tanggal 25. Keperluan Kak Niki apa ya Bang? Ada kalau dia Sakit anaknya. ya Oh urusan enggak, dia ada kerjaan sama saya harus kerja. yang sekarang dia ke Sekarang. rumah sakit. Yang sekarang dia ke rumah sakit. Ya saya minta maaf karena dia mau balik tapi kita sudah terlanjur keluar dari sini. Ya. Siap. Oke.